Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Febrianti dengan NIM 191910201006 dan teman saya Farida Faridatul Ulfa dengan NIM 191910201050. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang motor DC. Untuk slide pertama yaitu kita akan menjelaskan definisi dari motor DC. Apa itu motor DC? Motor DC merupakan salah satu bagian dari mesin DC atau alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Pada motor DC, kumparan medan disebut dengan stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Jadi secara singkatnya, untuk keseluruhan prinsip kerjanya, motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan jangkar dan kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Arus searah sama dengan arus DC. Lalu terjadi putaran setelah mendapatkan tegangan AC, terjadi putaran pada kumparan jangkar dan menghasilkan medan magnet. Maka dari medan magnet itu akan timbul tegangan GGL yang berubah-ubah arah pada setiap setengah putaran. Lalu selanjutnya bagian-bagian motor DC. Secara garis besarnya, motor-motor DC terdiri dari stator atau kumparan jangkar dan rotor atau kumparan medan. Nah, lalu di sini terdapat beberapa komponen, diantaranya badan motor atau frame, poros atau shaft, bantalan atau bearing, lilitan rotor atau komutator, sikat tembaga atau brushes, dan yang terakhir jangkar atau armatur. Di sini saya sudah membagi bagian dari stator dan rotor. Untuk bagian pertama yaitu stator atau bagian yang tidak berputar. Yang pertama ada frame atau badan motor. Secara garis besarnya, frame berfungsi sebagai pelindung motor baik stator maupun rotor. Jadi badan mesin ini mengelilingi bagian-bagian dari motor sehingga harus terbuat dari bahan yang kuat seperti besi tuang dan plat campuran baja. Mungkin bisa dilihat di sini untuk framenya, bagian yang mengelilingi bagian luar atau bagian yang mengelilingi komponen-komponen dalam itu disebut badan motor. Lalu selanjutnya ada bearing atau bantalan. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang menghasilkan putaran yang terbuat dari aluminium dengan gaya geser ringan. Jadi bearing ini berfungsi sebagai bantalan yang terbuat dari aluminium, dan aluminium itu memiliki sifat gaya geser yang kecil sehingga tak menghambat putaran motor dan menghasilkan putaran yang berputar dengan sempurna. Mungkin bisa dilihat di sini juga untuk bearingnya. Untuk bearing ini bantalan dan bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya bagian rotor. Untuk bagian rotor ini merupakan bagian yang berputar. Jadi terdapat beberapa komponen yang mendukung dan lebih banyak dari bagian stator. Yang pertama itu ada shaft. Shaft atau poros berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya beberapa komponen, terutama komutator dan brushes DC. Untuk shaft sendiri, shaft atau poros ini menggunakan material aluminium untuk menghindari karat sehingga poros ini bisa tahan lama. Lalu poros ini juga memiliki kualitas tahan dengan suhu panas sehingga ketika si rotor bekerja atau si kumparan itu berputar, maka shaft atau porosnya tidak mudah rusak. Mungkin bisa saya tunjukkan dulu untuk shaftnya. Untuk bentuk shaftnya seperti ini. Di bagian tengah sesuai namanya yaitu poros. Lalu selanjutnya bagian rotor kedua yaitu komutator.
Di sini saya akan langsung menjelaskan komutator dan armatur karena keduanya itu saling berhubungan. Yang pertama, komutator ini berfungsi mengarahkan arus AC ke DC. Lalu armatur dalam bahasa Inggris itu disebut dengan jangkar. Jadi, armatur atau kumparan jangkar berfungsi untuk membangkitkan gerak daya putar yang diakibatkan oleh perbedaan arah gaya gerak listrik. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa saya jelaskan di prinsip kerja, namun di sini saya hanya menjelaskan fungsi utamanya saja. Jadi, komutator pada motor DC terdapat armatur atau jangkar. Kumparan jangkar berbentuk silinder yang diberi alur pada permukaan untuk melilitkan kumparan. Setiap kumparan berujung pada komutator. Lalu di dalam armatur ini memiliki dua magnet permanen sehingga saat arus mengalir akan menghasilkan medan magnet pada kedua magnet permanen tersebut. Karena sudah menghasilkan medan magnet, maka akan terjadi daya tarik-menarik yang mengakibatkan armatur berputar. Dan pada saat armatur itu berputar, bagaimana caranya armatur terus berputar? Disinilah fungsi komutator. Komutator akan mengubah lilitan yang mendapat polaritas medan magnet. Dengan begitu, armatur terus berputar selama kumparan magnet dialiri arus. Seperti itu. Mungkin bisa saya tunjukkan untuk armatur dan komutator. Nah, di sini bisa dilihat untuk armatur ini yang di tengah atau lilitan jangkar, kumparan jangkarnya seperti kita ketahui, dan komutator atau nama lainnya itu lilitan rotor. Oke, lanjut. Dan terakhir ada sikat DC. Sikat DC ini hanya berfungsi sebagai jembatan saja bagi aliran arus dari kumparan jangkar tadi dengan sumber tegangan. Mungkin bisa saya tunjukkan untuk brush DC-nya. Untuk brush DC-nya seperti ini. Lalu selanjutnya bagian stator dan rotor selesai, saya akan menjelaskan prinsip kerja. Untuk prinsip kerjanya ini secara garis besarnya, jika arus lewat pada suatu konduktor, maka akan timbul medan magnet di sekitar konduktor tersebut. Medan magnet hanya terjadi di sekitar sebuah konduktor jika ada arusnya. Arah medan magnet ditentukan oleh arah aliran arus pada konduktor. Mungkin bisa dilihat seperti ini gambar. Arah medan magnetnya mengelilingi konduktor dan arah aliran arus melewati konduktor. Saya akan menjelaskan gambar kedua pada prinsip kerja ini. Jadi di dalam gambar ini kan terdapat kumparan sama medan magnet. Nah, ketika arus listrik mengalir ke kumparan, permukaan kumparan sebelah utara. Jadi kumparan itu yang berputar. Kumparan sebelah utara itu akan bergerak menghadap ke arah magnet yang berkutub selatan. Begitu juga sebaliknya, ketika permukaan kumparan sebelah selatan akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub utara. Karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub utara selatan dengan kutub selatan magnet, begitu juga sebaliknya, kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan si kumparan itu berhenti. Kan ada satu titik di mana dia berhenti. Nah, itu berarti mereka saling berlawanan, kumparan dan magnetnya, dan saling tarik-menarik sehingga terjadi pemberhentian kumparan. Lalu gimana caranya untuk menggerakkannya lagi? Tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Jadi ketika dibalik itu, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan, begitu juga sebaliknya kutub selatan akan berubah menjadi kutub utara.
Lalu selanjutnya prinsip kerja. Pada motor DC, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor ini melalui medan magnet, sehingga medan magnet di sini selain berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan energi, sekaligus sebagai tempat berlangsungnya proses perubahan energi. Agar proses perubahan energi mekanik dapat berlangsung secara sempurna, maka tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan gerak atau tegangan inputnya itu harus lebih besar daripada tegangan mekaniknya. Dengan memberi arus pada kumparan jangkar yang dilindungi oleh medan, maka menimbulkan perputaran pada motor. Lalu selanjutnya ada arus dalam motor DC. Di sini saya akan juga menjelaskan parameter. Parameter apa saja yang diperlukan dalam motor DC, di antaranya arus dan tegangan dan medan magnet. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi arus listrik yang disuplai secara eksternal itu melalui komutator. Arus listrik di sini ini masih dalam bentuk AC atau arus bolak-balik. Jadi ketika si komutator ini mengalirkan arus AC, komutator ini akan membalik arah arus setiap setengah putaran untuk menjaga torsi tetap memutar. Nah, pemutaran torsi ini akan menyebabkan arah arus yang sama dalam kumparan. Jadi arah arus yang sama ini dikatakan dalam DC atau arus DC, arus arah. Jadi komutator di sini yang seperti saya jelaskan tadi berfungsi sebagai pengubah arus AC menjadi DC. Lalu selanjutnya ada kumparan. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, maka gaya magnet akan menghasilkan torsi yang akan memutar motor. Jadi bisa disimpulkan, semakin besar gaya magnetnya, maka torsinya akan semakin besar dan putarannya pun akan semakin cepat. Seperti itu. Lalu lanjut medan magnet dalam motor DC. Untuk medan magnet dalam motor DC ini sebenarnya konsepnya sama. Jadi di sini ada komutator yang menghasilkan torsi tadi. Torsi sebanding dengan medan magnet. Nah, medan magnet ini berarah dari kutub utara ke kutub selatan. Bila arus listrik mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, gaya magnet akan menghasilkan torsi yang akan memutar motor listrik. Seperti itu. Seperti yang saya jelaskan juga tadi, semakin besar torsinya, semakin besar juga kecepatan motornya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi motor DC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai gaya dalam motor DC. Pada gambar pertama ini, ketika rotor dialiri arus listrik dan terdapat medan magnet yang mengenainya, maka akan terdapat gaya Lorentz yang ditunjukkan pada panah ke atas berwarna hijau. Nah, pada kawat sebelah kiri, arus mengalir pada kawat dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu yang mengenai kawat sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang ke atas. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya sehingga akan menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu arah ke bawah. Jika kedua gaya tersebut digabung antara gaya Lorentz ke atas dan yang ke bawah, maka akan membuat rotor menjadi berputar. Dan hal ini terjadi berulang-ulang sehingga rotor akan berputar terus-menerus seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, gaya putar pada motor DC ini dihasilkan oleh motor listrik yang dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan medan magnet yang diberikan. Jadi semakin besar kedua komponen tersebut, maka akan semakin besar pula gaya putarnya. Nah, untuk gaya magnetik yaitu rumusnya I kali L kali B, di mana I adalah arus listrik, L adalah panjang kawat, dan B medan magnet. Sesuai dengan kaidah tangan kanan yang pertama, ibu jari bisa kita asumsikan menjadi arah arus listrik, jari telunjuk menjadi arah medan magnet, dan jari tengah yaitu arah gaya Lorentz.
Kemudian sama halnya dengan gambar yang kedua, ini lebih mudah lagi di mana jika sudut tidak sama dengan 90 derajat. Yaitu ketika ibu jari bisa kita asumsikan menjadi arah arus listrik, keempat jari lainnya bisa kita asumsikan dengan arah medan magnet, dan telapak tangan yaitu arah gaya Lorentz. Antara ibu jari dan empat jari yang lain itu terdapat sudut alfa. Nah, sudut alfa ini tidak akan mempengaruhi arah gaya Lorentz karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnet. Kemudian jenis motor DC. Jenis motor DC ada dua, yaitu eksitasi atau penguat sendiri dan eksitasi penguat atau penguat terpisah. Nah, eksitasi atau penguat terpisah ini yaitu penguat magnetnya akan mendapat arus dari sumber tersendiri dan terpisah dengan sumber arus ke rotor. Sehingga arus yang diberikan untuk jangkar dengan arus yang diberikan untuk penguat magnet itu tidak terikat satu sama lainnya. Lalu untuk eksitasi atau penguat sendiri itu yaitu jika arus penguat magnetnya diperoleh dari motor itu sendiri. Pada eksitasi atau penguat sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu motor shunt, motor seri, dan motor kompon atau motor gabungan. Yang pertama yaitu motor shunt. Motor ini dinamakan motor DC shunt dikarenakan gulungan kawat di paralel dengan armatur. Maka disebut dengan shunt winding dan motornya disebut shunt motor. Nah, motor ini tidak dapat memproduksi arus yang besar ketika mulai melakukan putaran seperti pada medan kumparan seri. Hal ini, seperti pada gambar, motor paralel atau motor shunt itu mempunyai torsi awal yang lemah. Kemudian ketika voltase diaplikasikan ke motor listrik, resistansi yang tinggi pada kumparan paralel akan menjaga arus mengalir lambat. Nah, kecepatan motor dapat dikendalikan dengan cara memasang tahanan dalam susunan seri dengan dinamo, dan itu akan mengakibatkan kecepatan berkurang, atau dengan memasang tahanan pada arus medan yang akan mengakibatkan kecepatan bertambah. Kemudian kedua ada motor seri. Motor seri yaitu motor yang dipasang secara seri dengan kumparan armatur. Motor ini kurang stabil karena ketika nilai torsi yang tinggi maka kecepatannya akan menurun. Begitupun sebaliknya, ketika kecepatannya akan meninggi maka torsinya akan menurun. Namun pada saat tidak ada beban, motor ini akan cenderung menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ketika voltase diberikan, arus akan mulai mengalir dari power supply ke kumparan yang seri dan kumparan armatur. Kumparan armatur itu tidak berputar ketika diberi tegangan pertama kali, dan satu-satunya hambatan pada sirkuit berasal dari konduktor yang digunakan pada armatur dan kumparan penguat medan. Karena konduktor ini sangat besar, maka konduktor ini hanya akan memiliki hambatan yang kecil. Nah, hal itu akan menyebabkan motor DC mengambil arus yang besar pada power supply. Nah, ketika arus yang besar mulai mengalir ke kumparan penguat medan dan kumparan armatur, maka akan terbentuk medan magnetik yang cukup kuat. Nah, karena arusnya yang amat besar, hal ini dapat menyebabkan kumparan menjadi jenuh yang akan memproduksi medan magnet yang sangat kuat. Kemudian ada motor kompon atau gabungan. Motor kompon DC merupakan gabungan motor seri dan shunt atau paralel. Pada motor kompon, gulungan medan atau medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan kumparan motor DC, sehingga motor DC memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Dan karakteristik motor kompon yaitu semakin tinggi presentasi penggabungan, yakni presentasi gulungan medan yang dihubungkan secara seri, semakin tinggi pula torsi penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor kompon. Kemudian ada rugi-rugi. Pada motor DC memiliki kumparan terbuat dari tembaga dan memiliki nilai resistansi sehingga terjadi rugi daya pada saat dialiri arus. Nah, rugi daya pada kumparan itu disebut dengan rugi tembaga. Di samping rugi tembaga yang berubah menjadi panas karena adanya resistansi pada kumparan dan putaran pada motor, itu menyebabkan adanya rugi-rugi mekanis berupa rugi gesek dan rugi angin.
Nah, untuk perhitungan rugi-rugi yaitu yang pertama ada rugi-rugi ketika tidak dibebani atau disebut dengan PFL. Untuk rumus PFL yaitu tegangan dikali arus. Nah, kemudian untuk perhitungan rugi-rugi ketika dibebani dibagi menjadi dua yaitu seri dan shunt. Yang pertama seri. Seri yaitu rumusnya I1 kuadrat dikali RA ditambah VB dikali I1 ditambah I1 kuadrat dikali RS, di mana I1 kuadrat yaitu merupakan pengukuran ampere meter pada rangkaian motor DC, kemudian RA itu resistansi pada jangkar, VB itu merupakan tegangan jatuh pada sikat arang, kemudian RS ini merupakan resistansi pada rangkaian motor DC secara seri. Kemudian untuk PVL shunt yaitu I1 dikali RSH per RA ditambah RSH kuadrat dikali RA ditambah VB dikali IA ditambah I1 dikali RA per RA ditambah RSH kuadrat dikali RSH, di mana I1 itu sama halnya dengan PVL seri yaitu pengukuran ampere meter setelah rectifier pada rangkaian motor DC, kemudian RSH merupakan resistansi pada rangkaian motor DC secara shunt, kemudian RA yaitu resistansi jangkar, kemudian VB sama halnya dengan yang seri yaitu tegangan jatuh pada sikat arang, dan RSA sama yaitu rangkaian DC secara shunt resistansinya. Mungkin penjelasan dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.